dari KMI Tokushima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kang Hadafi. Sashiburi desu ne. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sebelumnya pada tahmid dan sholawat saya ucapkan jazakumullah khair kepada KMI Yamaguchi yang telah memberikan undangan dan kerjasamanya kepada Muslim Indonesia Tokushima, juga kepada Ustadz Edi, ya, Ustadz Edi Suharyadi. Salam kenal Ustadz. Insya Allah kita akan menimba ilmu yang banyak pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah awal kerjasama kedepannya ya antara lintas MIK, KMI yang ada di beberapa prefektur gitu, utamanya mungkin yang ada di Jepang ya. Insya Allah karena mungkin COVID masih akan panjang, jadi kayaknya kajian-kajian online ini akan terus berkembang gitu. Mungkin itu saja dari saya, salam dari Tokushima, mudah-mudahan lancar acaranya dan insya Allah nanti beberapa teman Tokushima juga akan bergabung setelah ini. Itu saja dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Widi atas sambutannya. Berikutnya kita melangkah ke rundown berikutnya, yaitu materi. Sebelum Ustadz Edi membawakan materinya, izinkan saya untuk membacakan dulu kurikulum via singkat ya. Ini saya ambil dari Mas Imron, dari website resmi UGM. Mohon maaf Ustadz, ini kalau dibacakan semua kita tidak cukup waktu Ustadz ya. Jadi saya pilih beberapa yang relevan. Baik, nama seperti saya ungkapkan tadi, yaitu Dr. Engineering Edi Suharyadi, Sarjana Sains, Magister Engineering. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UGM dengan jurusan Fisika Murni dari tahun 93 sampai 98. Tesisnya berjudul The Electric Properties of Material. Berikutnya melanjutkan master di bidang sama Fisika Murni di UGM dari tahun 98 sampai tahun 2000 dengan tesis yaitu Magnetoresistance Phenomena in Iron Fe unsur ferrum ya. Berikutnya melanjutkan lagi master lagi di Kimia Terapan di Waseda University Tokyo tahun 2001 sampai 2003 dengan tesisnya berjudul Electrochemically Deposited Soft Magnetic Material. Dan yang terakhir beliau mengambil S3-nya, doktoralnya di Nagoya University, di Nagoya, di Aichi-ken, yaitu di Electrical Engineering and Computer Science, menyelesaikan doktoral dengan tesis berjudul Patterned Magnetic Recording Media. Jadi kita bisa lihat dari judul tesis beliau tadi, beliau itu ahli di bidang Fisika Sains, Surface and Structural Properties of Condensed Matter, Condensed Matter Physics. Dan tadi kalau kita lihat dari publikasinya banyak yang berkaitan dengan magnetik ya. Beliau sendiri riwayat pekerjaannya tahun 99 sampai dengan saat ini adalah dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan pernah juga menjadi research assistant ketika S3 juga di Nagoya University. Sekian kurikulum vitae saya singkat sampai sini Ustadz ya, mohon izin Ustadz ya. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa yang tertarik apalagi satu bidang ya, bisa lihat di website UGM, publikasinya beliau Masya Allah banyak sekali penelitian dan pengabdiannya. Jadi kalau kita lihat cukup ini ya, Masya Allah bidangnya linear, jadi sangat kompeten untuk membahas masalah ini. Ya, izin Ustaz, saya sendiri teknik mesin jurusannya. Jadi kami pekerjaan saat ini juga menggunakan besi untuk membuat struktural tertentu. Nah, di forum ini bukan cuman basic engineering teman-teman yang lain, tapi mungkin adalah pengguna terakhir ya, end user dari besi itu sendiri. Ya.
Jadi kita cukup beragam pada malam hari ini, Ustadz. Silakan disesuaikan ya bagaimana ininya. Mohon izin Ustadz, waktu kita di sini yang kami setting untuk materi itu 45 menit. Jadi mulai dari 20.30 sampai 21.15 dan dilanjut berikutnya dengan tanya jawab. Tanya jawab kami alokasikan 30 menit. Jadi akan insya Allah selesai pada 20.45 dan ditutup dengan penutup nanti. Baik, kepada Ustadz, tanpa memperpanjang, kami persilakan untuk membawakan materinya. Tafadhal Ustadz. Saya izin share ya, share screen ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya bisa bermuajahah ya, bertemu secara online silaturahim dengan teman-teman di Yamaguchi, Hiroshima, Tokushima, kemudian kita Kyushu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak khususnya kepada Mas Imron ya, Pak Imron yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk silaturahim ya. Saya niatkan silaturahim dengan teman-teman semuanya di Jepang ya, karena kalau bagaimanapun Jepang ini ya bolehlah saya katakan sebagai negara ya, atau negeri nomor 2 gitu ya bagi saya pribadi setelah Indonesia ya. Jadi terima kasih Mas Kadafi tadi juga sudah membacakan CV saya. Ya kurang lebih begitulah perjalanan saya di Jepang. Jadi kalau di total saya di Jepang sekitar 12 tahun. Jadi cukup lama ya. Kalau saya asalnya dari Madura, kemudian merantau ke Jogja. Jadi keberadaan saya di Jogja ini sebenarnya masih lebih lama di Jepang ya. Lebih lama di Jepang karena di Jogja saya sekitar baru 10 tahun. Ya, dari komunitas tadi ya, ada kita Kyushu, Yamaguchi dan lain-lain tadi. Mungkin Tokushima lah yang saya belum silaturahim gitu ya, secara online, secara fisik, ya, secara offline. Jadi ke kita Kyushu pernah, apalagi ke Hiroshima. Berapa kali saya ke Hiroshima, kalau ke Yamaguchi mungkin sekitar 2 kali ya. Ya, kalau hadir di pengajian-pengajian di komunitas keluarga Muslim Indonesia, nampaknya di KMI Hiroshima. Ya, saya yang pernah hadir juga gitu ya. Kalau di Yamaguchi belum pernah secara online. Ya, semoga malam hari ini menjadi awal yang baik untuk kita kemudian membangun silaturahim, nah sehingga berkah. Amin. Ya, saya tampilan pertama di sini saya mengajak teman-teman ya, jemaah semuanya ngaji tafsir begitu ya, ngaji tafsir. Ya, tentu saja yang terbayang oleh kita adalah tafsir. Ya, saya kira kalau kita mendengar tafsir pasti kita sudah punya asumsi ya, apa kira-kira yang terbayang oleh kita tentang tafsir gitu ya.
Ya, satu ketika saya pernah bertemu dengan seorang dosen muda ya, baru pulang dari baru saya menyelesaikan S3-nya. Beliau adalah dosen muda di UIN Jogja. Ya. Karena kebetulan satu kampung, kemudian saya ketemu berkenalan, umurnya mungkin jauh di bawah saya karena baru saya doktor dan baru 2 tahun menjadi dosen di UIN. Ya, karena satu kampung saya coba kenalan, mengakrabkan diri begitu. Saya tanya, dosen apa di UIN? Ya. Kemudian si dosen muda tersebut mengatakan, dosen ilmu tafsir. Ya. Ya, kemudian saya menjawab, oh berarti sama dengan saya, gitu ya. Ya, saya juga dosen ilmu tafsir di UGM. Nah, tentu saja kaget ya, karena sepengetahuan kita bersama bahwa UGM ini kan universitas umum, nggak mungkin punya jurusan ilmu tafsir, gitu ya. Kaget termasuk yang dosen muda tadi, wah UGM punya ilmu tafsir ya, punya jurusan ilmu tafsir, punya, tapi mungkin banyak yang tidak tahu. Ya. Tepatnya ilmu tafsir alam. Ilmu tafsir alam ya. Jadi kalau tafsir saya kira kita biasanya berasosiasi pada tafsir Al-Quran ya, dan itu adalah ayat-ayat kauliyah. Ya, ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ada ayat yang lain ya, yaitu ayat kauniyah, ya, ayat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya punya kesamaan ya, bahwa itu semuanya sesuai dengan ketetapan Allah. Dan fisika adalah salah satu cabang keilmuan ya, untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah ya. Jadi kalau Al-Qur'an disebut sebagai ayat kauniyah, maka penciptaan alam ini disebut sebagai ayat kauniyah. Dan banyak sekali fenomena alam semesta yang butuh penjelasan, butuh tafsir. Nah, biasanya seorang ilmuwan akan melakukan 2 pendekatan ketika menjelaskan fenomena alam ini sehingga masyarakat umum bisa paham. Pendekatan pertama adalah pendekatan fisis, ya. Jadi bagaimana misalnya hukum gravitasi. Maka ilmuwan akan menjelaskan secara detail. Ada banyak postulat dan ada banyak hukum. Ya, misalnya hukum Newton itu sampai ada 1, 2, 3. Masing-masing ada penjelasan fisisnya. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan matematis. Ya. Jadi bagaimana berbagai fenomena alam semesta ini kemudian diformulasikan ya menjadi satu rumus matematika atau satu rumus fisika. Ya. Dan itu berlaku secara eksak. Ya, berlaku secara eksak. Ya. Sebagaimana hal yang sama juga terjadi pada Al-Quran ya, sesuatu yang sudah pasti. Ya, maka kita meyakini Al-Quran sebagai ketetapan Allah dan sesuatu yang pasti terjadi, pun juga hukum alam, ya, pun juga ayat kauniyah. Ya, itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, sehingga saya kira tidak berlebihan kalau saya juga bisa disebut sebagai doktor ilmu tafsir ya. Tapi tafsirnya tafsir alam gitu ya, bukan tafsir Al-Quran gitu ya. Oke, jemaah mati Allah. Ya, salah dalam tadi saya diberikan Mas Kadafi waktu ya sekitar 40 menit atau 45 menit ke depan ya sampai jam 7.20 jam 7 ya. Kalau di Indonesia jam 7.15 ya atau jam 9.15 waktu Jepang. Dan kita akan membahas fakta penciptaan besi dan manfaatnya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik ya jemaah rahmati Allah karena di Al-Qur'an ada surat besi atau surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid itu nomor surat 57. Dan itu saya tayangkan besi biasanya ditulis populer Fe ya, itu lambang besi. Setiap unsur ya, setiap logam yang ada di alam semesta yang kemudian kita kenal di dalam sistem periodik itu pasti punya simbol ya. Apa yang kita kenal misalnya tembaga ya itu Cu, emas itu Au, platina itu Pt ya, kemudian nikel itu Ni dan seterusnya ya. Dan nomor atomnya itu ada 26 itu adalah nomor atom. Kemudian itu bahasa Inggrisnya iron ya. Itu masanya atau kita kadang sering juga disebut sebagai isotop ya. Itu 5,8 itu juga bisa kita bulatkan menjadi 56 ya, dan itu menjadi massa atom 56. Sebenarnya isotop besi tidak hanya 56 ya, ada 54, 55
56, 57 dan 58. Tapi yang populer di alam semesta ini ada 3 ya. 56, 57 dan 58. Yang terbanyak adalah 56. Itu sekitar 90% keberadaannya di muka bumi ya. Kemudian berikutnya adalah 58 sekitar 5%, dan kemudian yang paling sedikit adalah 57. Walau alam apakah ada hubungannya dengan urutan surat yang ke-57 ya. Tapi kenyataannya memang besi disajikan yang stabil itu menjadi 3 jenis isotop tadi, 56, 57 dan 58. Ya, jemaah rahmati Allah, ya sedikit saya promosi begitu ya. Biar tadi dikatakan bahwa di pengantarnya adalah saya alumni Jepang, peneliti unsur besi. Ini publikasi saya ambil screenshot dari Scopus ya. Jadi itu kalau dilihat publikasi saya tahun ini 2020 itu sekitar ada 11 ya, 11 publikasi. Dan kalau kita lihat kata kunci yang populer di situ ada ferit ya, kobalt ferit dan juga ada ferit. Ferit ini adalah sebutan ya, salah satu bentuk dari besi oksida. Ya, biasa mengandung Fe dan oksigen. Ya. Jadi memang saya sejak S2 saya S2 di Indonesia ya, di fisika, kemudian S2 lagi dan seterusnya. Memang banyak sekali penelitian saya terkait dengan Fe. Ya. Oke, nah ini juga ya sekaligus memotivasi teman-teman yang sedang berjuang kuliah ya. Ini publikasi saya terakhir kemarin tanggal 9 Desember ya. Ini publikasi mahasiswa S3 saya 9 Desember, jadi baru 4 hari yang lalu ya. Dan lagi-lagi tentang Fe. Ya, tentang Fe. Baik, itu pengantar ya, jemaah rahmati Allah. Nah, malam hari ini kita akan bahas ya. Tentu saja melalui dari sudut pandang saya sebagai fisikawan ya. Jadi kalau menjelaskan dari aspek tafsir Al-Quran, saya tidak bisa. Ya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Mas Khalid ya, suaranya Masya Allah, Mas Khalid. Jadi saya berapa kali chatting ya dengan Mas Khalid ini, tapi baru kali ini bisa mendengar langsung suaranya. Semoga nanti Allah takdirkan saya bisa silaturahim ke Yamaguchi ya, sehingga bisa silaturahim langsung dengan teman-teman di Yamaguchi. Amin. Jadi di surat ke-57 ya, surat Al-Hadid di ayat 25. Jadi Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas. Ya, liyaquman nas bil qis. Wa anzalal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa ilamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ya, jadi kalau kita baca terjemahannya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami ya dengan bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca ya, supaya manusia dapat menegakkan dengan keadilan ya, dan kami turunkan besi di dalamnya kekuatan yang sangat besar dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya ya, dengan tidak terlihat. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, jemaah rahmati Allah, kita akan coba bahas ya 3 penggalan ayat dari surat atau dari ayat yang ke-25 ini. Anzalnal hadid ba'sun syadid wa manafi'ul linnas ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan tadi adalah Allah menurunkan atau menciptakan besi. Kemudian di dalamnya ada ba'sun syadid, ya, kekuatan yang hebat, ya, kekuatan yang besar, ya, dan manafi'u linnas, ya, memberikan manfaat, ya, berbagai manfaat, ya, manfaatnya banyak, ya, manfaatnya banyak bagi manusia. Ya. Jadi beberapa penggalan ayat ini sebenarnya sudah sangat familiar ya di telinga kita, di banyak sekali sebenarnya Allah juga menggunakan terminologi yang sama meskipun untuk kepentingan yang lain ya. Jadi syadid itu banyak sekali muncul ya. Suatu yang terkenal misalnya di surat Al-Ahzab, ketika seorang khatib naik mimbar itu mesti membacakan ayat itu. Wa qulu qaulan syadidah. Ya, jadi perkataan yang syadid, yang berat, berbobot dan seterusnya ya.
Kemudian manafi'ul linnas ya. Ini juga sangat populer ya. Sering ada hadis misalnya disampaikan kepada kita sebaik-baiknya manusia adalah amfi'un nas. Jadi yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas amfi'un nas. Bermanfaat sebaik-baiknya manusia di antara kita ini adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Nah, jemaah rahmati Allah, sekarang kita coba eksplorasi ya. Kita coba kaji bersama-sama 3 penggalan ini dari aspek saintifik ya. Dari aspek fisika ya, dari kajian ilmu alam. Nah, kita bahas dari yang paling akrab ya dengan kehidupan kita, yaitu bahwa besi itu mempunyai berbagai manfaat. Ya, jadi kita coba urutkan dari belakang kajiannya, ya, tidak dari depan ya, dari belakang. Ya, karena kenapa dari belakang? Ya kalau tadi ada istilah Mas Khadafi adalah end usernya gitu ya. Biasanya kita lebih mudah memahami sesuatu kalau itu kelihatan dan itu sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Artinya benar tidak apa yang difirmankan oleh Allah bahwa besi ini mempunyai banyak sekali manfaat. Ya. Nah sehingga izinkan saya coba memberikan beberapa contoh begitu ya. Kenapa besi ini menjadi sangat istimewa sehingga Allah kemudian memberikan atau menamakan salah satu suratnya di Al-Quran menjadi surat besi dari aspek manfaat. Ya, keistimewaannya dari aspek manfaatnya. Karena sekali lagi ini akan memudahkan kita untuk menemukannya begitu ya, memahaminya. Karena kalau kita bicara manfaat itu pasti sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, manfaat besi sebenarnya juga banyak disinggung di Al-Quran. Ya. Jadi tentang hadits ya, tentang besi atau kosakata yang lain tapi kemudian berkaitan dengan besi, itu juga ada sekitar, kalau tidak salah, mau nanti saya dikoreksi, bisa dicek ya, ada sekitar 4 atau 5 atau 6 lah. Ya, 5 atau 6 ayat yang terkait dengan besi. Ya. Itu saja kisah yang paling masyhur adalah kalau di Al-Quran itu adalah kisah Nabi Daud ya. Karena salah satu kelebihan ya atau keunggulan Nabi Daud ini adalah teknologi pengolahan logamnya. Sehingga ini menjadi satu contoh cerita di Al-Quran tentang kisah orang-orang terdahulu yang menggunakan besi ya sebagai peralatan mereka. Ya. Dan Nabi Daud menggunakannya sebagai baju besi. Ya, ini di surat Al-Anbiya di ayat yang ke-80 ya. Dan telah kami ajarkan kepada Daud ya membuat baju besi ya, baju besi. Ya, labus ya. Labusin ini baju besi ya. Lakum ya, untuk kamu ya, Nabi Daud ya. Jadi kalau hadits itu unsur besinya, kalau labus ini adalah baju besi. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran maka selalu diterjemahkannya sebagai baju besi dan ini satu paket ya. Kalau besi itu lebih kepada unsur materialnya, kalau labus ini adalah bentuknya setelah kemudian diolah menjadi baju besi. Nah, ini hanya sekedar contoh ya jemaah rahmati Allah yang kemudian Allah tulis di Al-Quran tentang manfaat besi. Dan salah satu aspek manfaat ini juga sampai kepada kita ya sekarang ya. Meskipun dalam wujud atau dalam bentuk yang lain ya. Tapi esensinya sama sebagai baju anti anti senjata lah begitu ya. Karena di kisah Daud ini kan digunakan untuk perang dan segala macam ya. Nah, bagaimana dengan manfaat yang lain? Baik, saya ingin berikan sedikit cerita dulu ya. Ini izinkan, mungkin nanti singkat-singkat saja. Kita sepakat bahwa atau kita sering mendapatkan istilahnya informasi atau bacaan-bacaan di artikel dan segala macam dan sejenisnya bahwa kita saat ini hidup di era big data ya. Salah satu, nah sehingga kemudian kita mengenal ada istilah industri 4.0, kemudian kalau di Jepang ada society 5.0 gitu ya. Nah ini kan sebenarnya terkait dengan akses data kita yang memang sangat luar biasa ya. Penggunaan internet segala macam, kemudian ada istilah Internet of Things. Nah maka salah satu dampaknya memang big data ya. Jadi akses kita terhadap data ini luar biasa. Ya. Kalau kita coba hitung ya, pernahkah kita menghitung kebutuhan data kita dalam satu hari? Itu luar biasa ya.
Yang paling sederhana kita gunakan untuk apa? Untuk untuk berkomunikasi ya, komunikasi baik sekarang yang populer WA, Line, Telegram, Signal. Ya, itu saja. Coba kita hitung kebutuhan data kita, memang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya. Dan belum lagi kepentingan kita di rumah, di tempat kerja, di kampus ya, kita download segala macam. Ya. Dan sekarang kalau kita beli device gitu ya, beli laptop maupun beli HP itu mesti kebutuhan datanya yang sangat banyak. Ordernya mungkin sudah puluhan giga ya, puluhan gigabit ya. Nah, di mana itu disimpannya? Kan kita tidak pernah memikirkan ya ketika kita selama ini kita mungkin belakangan ini kita banyak menggunakan cloud gitu ya. Itu di mana disimpannya? Apakah menguap? Kan tidak juga gitu. Menguap ke langit gitu tidak juga gitu ya. Nah, itu disimpan ya, apa yang disebut sebagai big data storage. Jadi era big data itu pasti membutuhkan storage, media penyimpan ya, media penyimpannya. Ya. Yang paling sederhana mungkin ya kita melihat laptop kita atau smartphone kita ya, pasti ada media penyimpan data. Nah, banyak juga yang kita menggunakan fasilitas-fasilitas sosial media yang gratis segala macam itu kan tersimpan di server dan itu butuh storage ya. Sehingga kalau ada big data, maka ada big data storage. Ya. Oke. Nah, ini saya ambil satu gambar ya. Ini ada seseorang menaikkan box besar gitu seperti lemari masuk ke dalam pesawat gitu ya. Artinya mengangkut sesuatu. Nih. Nah, pertanyaan kita ini kira-kira apa yang diangkut? Coba Mas Kadafi dijawab. Ini apa yang diangkut kira-kira? Ya, ini data storage kayaknya Ustaz ya. Ya, data storage. Ya, benar. Oke, ini adalah hard disk ya. Jadi mungkin kita tidak pernah bayangkan ya bahwa sekarang kita sudah biasa menggunakan laptop, hard disk kita itu ada di dalamnya, laptop kita tipis ya, sehingga kita bisa bayangkan hard disk drive-nya berapa gitu kapasitasnya. Dan biasanya hard disk drive ini atau HDD itu menjadi salah satu penentu ya atau parameter ketika spek laptop atau spek PC kita ketika kita ingin membeli ya. Meskipun sekarang sudah mulai musim SSD ya, solid state drive ya, tapi hard disk drive masih dipakai sampai sekarang. Ya. Nah, kapasitasnya ordernya sudah tera ya, mungkin 500 giga minimal ya, 500 miliar bit. Ya, mungkin sekarang sudah 1 terabit gitu ya. Nah, kita mungkin tidak pernah bayangkan ternyata hard disk drive generasi pertama yang dibuat oleh IBM pada tahun 56 itu ukurannya 1 lemari gitu ya. Ukurannya 1 lemari. Dan itu kapasitasnya hanya 5 megabit ya. 5 megabit ini satu lagu mungkin tidak masuk ya. Tidak masuk gitu. Ya. Dan 5 megabit itu kita lihat lempengnya banyak sekali ya. Lempeng hard disk medianya itu banyak sekali. Yaitu ada puluhan lempeng, di total itu hanya bisa menyimpan 5 megabit saja ya. Oke. Nah, sekarang bentuk hard disk sudah seperti ini ya. Sudah sangat kecil lah begitu ya. Sehingga masuk ke laptop dan segala macam gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara apa istilahnya ya, peradaban manusia ya, ini memang tidak terlepas dari salah satu aspeknya rekayasa material. Jadi biasa dulu kita mengenal ada masa prasejarah, sejarah dan seterusnya. Salah satunya adalah akses manusia ini terhadap penggunaan material yang ada di sekitar kita. Dulu mungkin kita mengenal zaman batu ya, karena ya yang digunakan hanya batu ya sebagai alat untuk support ya aktivitas atau daily life manusia di era itu ya. Nah, sebenarnya dengan kita melihat ayat Al-Qur'an tadi, maka logam ya era logam. Jadi dulu kan kita pernah belajar ada era batu, ada era logam dan seterusnya. Logam itu mestinya sebelum Masehi sudah ada logam ya. Karena Nabi Daud itu di beberapa artikel yang saya baca itu hidup sekitar 1000-an berapa begitu sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Itu kan karena itu jauh sebelum Nabi Isa kan. Ya, 1000-an sebelum Masehi. Artinya di era itu berarti sudah ada teknologi material yaitu logam ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita mengenal ada istilah nanomaterial dengan dua metode ya, ada metode top down dan bottom up gitu ya. Jadi kita merekayasa satu material dengan metode dari besar diperkecil itu namanya top down gitu ya. Kemudian
ada bottom up dari yang kecil-kecil, dari level atom, ion segala macam dikonstruksi menjadi satu nanomaterial. Nah, maka sebenarnya kalau kita merujuk ke apa yang saya sampaikan tadi ya tentang teknologi logam itu sudah muncul sebelum Masehi, ya maka sebenarnya proses-proses itu kita bisa saksikan jejaknya hingga sekarang gitu. Jadi kalau dalam rekayasa material ada istilah top down, maka sebenarnya di era zaman dahulu, di era sebelum Masehi pun juga manusia sudah mengenal. Ya, jadi top down itu ya ini jejaknya bisa kita lihat di Jordan. Ya, jadi bagaimana satu bongkahan yang sangat besar itu dipahat. Ya, top down itu mengkonstruksi dari yang besar menjadi kecil, itu top down namanya. Jadi bagaimana satu bongkahan bukit bebatuan begitu yang mereka menggunakan alat waktu itu yang pasti terbuat dari logam, kemudian memahat membentuk satu tekstur yang itu lebih kompleks, lebih detail dan lebih kecil. Ya. Nah, sementara bottom up pun juga ada ya. Jadi kalau teknologi sekarang orang mengenal bottom up, jadi dari level ion, atom dikonstruksi sehingga menjadi unsur di atasnya, yang ordinary nanometer misalnya, maka zaman dulu pun ya juga sama. Jadi bagaimana bebatuan itu disusun untuk menjadi satu yang besar. Piramida, Candi Borobudur, segala macam. Itulah bottom up fabrication. Oke, nah, maka ini salah satu yang saya sampaikan tadi ya. Ini salah satu teknologi yang kemudian sampai kepada kita. Mungkin kita pernah membongkar isi hard disk drive, maka isinya ada dua ya kurang lebih, ada media dan ada recording head-nya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari material yang berbasis pada besi. Ya, berbasis pada besi. Ya. Artinya apa? Nah, maka besi ini sebenarnya sangat akrab dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak hanya sekedar sesuatu yang terlihat ya. Bahkan kita menggunakan device di dalamnya kita tidak tahu apa isinya ya. Sebenarnya unsur yang utamanya adalah besi. Ya. Nah, ada salah satu sifat dari besi yang disebut sebagai ferro ya, ferromagnetik. Sebenarnya ferromagnetik ini tidak hanya ada pada besi ya, tapi ini adalah salah satu karakteristik kemagnetan ya. Kalau yang pernah belajar fisika itu klasifikasi kemagnetan dalam material itu ada 4 ya. Jadi ada ferro, ada dias, ada anti, ada feri dan segala macam itu. Nah, maka salah satu ada istilah ferromagnetik. Ya. Nah, ferromagnetik kalau di dalam sistem periodik itu hanya ada 3 di kelompok logam transisi ya. Itu logam transisi itu ada yang di atas itu ya, dari yang paling kiri itu Sc, Ti, vanadium sampai yang paling kanan zinc, gallium dan seterusnya itu. Maka ferromagnetik sebenarnya hanya ada 3, tidak banyak ya. Ya, itu ada Fe, besi, kemudian ada kobal ya. Ya, kobal, kita biasanya mengatakan kobal dan nikel. Ya. Nah, di antara 3 ferromagnetik ini, yang paling besar magnetic momennya, sehingga nanti dia punya manfaat yang sangat banyak begitu, adalah besi, Fe. Jadi itu nilainya 2,2 ya. Kita mungkin banyak yang tidak paham ya apa itu μB itu magnetron Bohr. Nah, cuma kita fokus ke angkanya saja. Ya, Fe itu 2,2, kobal 1,7 dan Ni 0,6 magnetron Bohr. Itu adalah salah satu unit di dalam magnetic moment. Dan ini adalah satu hal untuk menunjukkan bahwa sifat yang nanti pada akhirnya berpotensi ferromagnetik atau magnetik itu paling besar adalah Fe. Nah, maka kita bisa saksikan ya banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita bongkar satu mobil saja, itu bahan yang berbasis besi itu dominan. Dari yang besar, platnya, sampai sasisnya, sampai yang kecil-kecil sistem elektroniknya. Ini kalau dihitung mungkin ratusan ya. Ratusan yang mengandung unsur besi. Belum lagi dalam industri ya. Dalam industri itu banyak sekali. Ya, baik industri besar ya, crane atau industri yang kecil tadi ada magnetik dan segala macam ya, magnetic coding tadi untuk device dalam komputer kita. Kemudian untuk lingkungan juga banyak ya, untuk separator, kemudian macam-macam lah begitu ya. Kemudian ini untuk perang ya, alat perang. Jadi anti radar pesawat, kalau pesawatnya sendiri tentu saja banyak juga yang mengandung unsur besi. Meskipun tidak pure besi ya, karena aluminium atau baja ya campuran dan seterusnya, stainless atau apa gitu ya, saya tidak paham. Tapi di situ kalau ada pesawat anti radar maka sudah bisa ditebak bahwa dia menggunakan unsur yang berbasis besi. Dalam medis juga banyak ya, medis, kemudian energi segala macam. Nah, ini hanya salah contoh ya jemaah rahmat Allah. Memang kalau kita bicara aplikasi atau manfaat dari besi ini memang sangat luar biasa.
Nah, bahkan ada manusia besi. Ya, Iron Man gitu ya. Nanti kita cari bersama-sama di mana itu ada Iron Man. Nah, ternyata kemudian Allah masih menambahkan ya. Jadi besi ini tidak hanya dia punya manfaat, berbagai manfaat tadi, manafi'ul linnas, tapi ba'sun syadid ya. Mempunyai kekuatan ya, kekuatan yang besar, kekuatan yang hebat ya, kita bisa terjemahkan begitu ya. Nah, berarti ada satu aspek ya yang mungkin terlewat dari kajian kita. Kalau tadi adalah manfaat segala macam ya. Nah, tapi kenapa Allah kemudian menambahkan satu aspek tentang ba'sun syadid? Ya, kekuatan yang hebat, kekuatan yang besar. Karena kekuatan ini biasanya ada juga yang kemudian menerjemahkan bahwa dia punya manfaat yang sangat luas gitu ya, manfaat yang unggul. Ya, dan sejenisnya. Tapi di konteks ini Allah menggunakan terminologi yang berbeda, yaitu manafi'ul linnas. Nah, artinya mestinya ada penjelasan yang lain ya. Penjelasan yang lain sehingga besi selain dia bermanfaat bagi kita manusia, Allah kemudian menggunakan term ba'sun syadid. Ya. Nah, ini mestinya kemudian kita renungkan ya. Kira-kira aspek apa yang ada pada besi yang itu masuk di dalam kategori ba'sun syadid. Ya. Nah, lagi-lagi izinkan saya menjelaskan bukan dari aspek tafsir Al-Quran, tapi saya kita coba eksplorasi bersama-sama ya. Ba'sun syadid yang dimaksud di sini dengan beberapa kajian fisika yang itu sebenarnya terlewatkan ketika kita bicara keistimewaan besi dari aspek manfaat. Ya. Nah, kekuatan. Nah, pertanyaan kita, kuat itu kira-kira apa? Ya, kuat. Kuat ini kan biasanya kita ketika mendengar istilah kekuatan atau kuat, nah biasanya kita mempunyai beberapa definisi. Kuat ini mungkin apa ya, keras gitu ya, keras gitu. Jadi kalau di apa? Ini kuat ini kalau dibengkokkan nggak bisa, itu kuat berarti kan? Dipatahkan nggak bisa, itu kuat gitu ya. Dipukul-pukul tidak lecet, itu kuat gitu ya. Begitu ya, itu mungkin salah satu aspek kuat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ayat yang lain misalnya, ya justru Allah menggunakan istilah lunak. Ya, lunak gitu kan. Ini surat Saba ya. Jadi ada 5 atau 6 ayat tadi yang saya katakan tentang besi di Al-Qur'an, salah satunya di surat Saba ya. Nanti juga di surat Al-Kahfi kalau tidak salah ada juga. Nah, di sini juga terkait dengan kisah Nabi Daud ya, ini. Ya. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Ya. Ya jibalu awibi ma'ahu wa thair wa alannahu hadid. Nah, di situ Allah mengatakan dan kami telah melunakkan besi ya untuk Daud. Ya. Jadi di era itu sebenarnya sudah ada teknologi melunakkan besi ya. Nah, ini mesti bukan ini yang dimaksud kuat ya. Ya, mesti ada aspek yang lain karena besi ini ternyata lunak gitu kan. Lunak. Nah, artinya dalam aspek lunak, besi yang lunak ini tadi sudah selesai. Artinya Allah menggunakan teknologi manfaat bagi manusia. Maka besi itu harus bisa dilunakkan. Karena kalau tidak bisa dilunakkan, maka itu akan memperkecil ya kemanfaatannya. Karena dengan lunak, maka dia bisa macam-macam lah. Bisa kita bentuk segala macam, bisa kita manfaatkan segala macam. Ya. Dan ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa di era itu sebelum Masehi, teknologi melunakkan besi gitu ya dengan tentu saja dengan cara memanaskan itu sebenarnya sudah ada. Ya, sehingga kemudian bisa dibuat menjadi pedang segala macam ya. Nah, ternyata kuat ini mestinya dalam kajian yang lain. Oke, kita mulai sekarang. Ba'sun syadid ini aspeknya apa gitu ya? Dalam kajian fisika yang mungkin terlewatkan ketika kita bicara manfaat besi. Oke, jemaah rahmati Allah. Saya harus lihat jam nih. 15 menit lagi ya. Berapa menit lagi nih? 11 menit lagi. Nah, pertama elemen besi yang ada di bumi ini ternyata dominan. Ya, jumlahnya 32%. Ya, paling banyak. Elemen besi di muka bumi itu paling banyak. Jumlahnya 32%. Ya, disusul oksigen itu 30%, silikon 16%, mangan 15%, lain-lain 7%. Lain ini ya ada macam-macam lah gitu ya. Ada nitrogen, ada Cu, ada emas,
ada platina, ada zinc, macam-macam lah begitu, ada hidrogen segala macamnya. Itu 7%. Nah, kadang kita bertanya ini kan 32% ya. Berarti dominan, paling banyak. Tapi ini elemen di bumi. Nah, padahal sejauh mata kita memandang, hampir kita tidak pernah melihat besi. Ya. Yang kita lihat apa di muka bumi? Apa? Yang paling gampang mungkin kita melihat gunung ya, kita melihat hutan segala macam gitu ya. Itu satu objek yang sangat besar di muka bumi gitu ya. Kita melihat hamparan laut ya, kita melihat hamparan gunung, hutan, padang pasir segala macam. Sejauh mata memandang yang kita lihat apa? Ya kalau laut kita melihat air ya. Kalau gunung kita melihat tanah ya, unsur pasir segala macam ya. Kalau melihat hutan ya yang kita lihat adalah pepohonan dan segala macam ya. Tapi besi tidak pernah kita lihat ya. Besi kita lihat kalau kita masuk ke rumah lihat sendok, wah lihat besi gitu. Ya, kita masuk ke rumah lihat garpu, lihat besi, di meja makan lihat besi gitu ya. Tapi kan tidak banyak yang kita lihat. Padahal unsur besi itu 32%. Nah, ternyata memang besi 32% itu yang paling banyak di inti bumi. Ya. Nah, jemaah mati Allah, ini struktur bumi, ya secara umum lah, dimulai dari kerak ya, kemudian yang paling atas itu kerak ya, yang kedalamannya 5-50 km. Ya, sebenarnya kalau kita menggali ya, gali sumur segala macam, tambang atau apa ya, fondasi segala macam ya, ya itu baru dikerak sebenarnya, karena kedalamannya sampai 50 km. Nah, kemudian setelah itu mantel ya. Mantel itu kedalamannya hingga hampir 3.000 km ya. Ketebalannya dari berarti kalau di total sekitar berapa itu? Sekitar 3.000 ya dari permukaan tanah. Ya, 3.000 km dari permukaan tanah, kedalaman mantel. Ya, disitulah nanti ada ya kalau yang belajar di bidang geofisika, geologi ya, nanti ada patahan. Nah, itu tempatnya di mantel. Ya. Nah, di bawahnya lagi kemudian ada inti ya. Inti itu ada dua ya. Yang kuning dengan yang orange itu kita sebut inti. Inti luar dan inti dalam ya. Outer core dan inner core. Inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar oke, kita mulai dari inti dalam ya. Inti dalam itu mayoritas isinya besi. Ya, bahkan yang sudah approve itu besi. Nah, cuma orang kemudian banyak berteori ya mungkin ada nikel juga gitu. Tapi yang populer adalah besi. Besi. Dan suhunya sekitar 4.000 Celcius ya, 4.000 Celcius. Dan itu sudah cukup untuk memanaskan ya unsur yang di atasnya ya, yang di outer core-nya itu, ya outer core-nya. Maka itu bentuk outer core itu bentuknya adalah liquid, cair. Ya, bentuknya cair. Ya. Nah, ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari sini, bahwa yang pertama adalah kalau 32% unsur besi adalah unsur bumi adalah besi, maka sebenarnya paling banyak itu ada di intinya. Jadi inti itu berarti luar ya, inti luar dan inti dalam, inner core dan outer core. Ya. Di kerak bumi itu sedikit. Ya, di kerak bumi sedikit. Nah, yang kedua informasi yang kita dapatkan adalah bahwa di outer core itu dia liquid, cair. Ya, cair karena ada proses pemanasan segala macam. Jadi besi itu bisa melting, bisa dia meleleh sekitar suhu 1.500 derajat Celcius. Nah, sehingga kalau dia terpapar oleh suhu yang sekitar 4.000, maka itu sangat mudah untuk besi dia cair gitu ya. Semakin ke dalam dia akan padat ya karena termampat. Nah, kemudian mampat itu yang kemudian menghasilkan panas ya, termampat karena dia ada di tengah gitu di inti, harus menerima beban di atasnya, maka mampat itu yang menghasilkan dia suhu sampai 4.000. Nah, ketika suhu 4.000 maka dia akan memanaskan unsur besi yang ada di luarnya, di sekitarnya. Nah, sehingga sebenarnya inti bumi itu hanya kita menyebutnya satu, yaitu besi ya. Cuma karena ada proses pemanasan, maka ada di sekitar inti itu yang dia mencair. Ya, mencair. Nah, kita bisa bayangkan sekarang bumi ini kan berotasi. Ya, bumi ini berotasi. Nah, maka kalau ada cairan di dalamnya, ya, karena ada rotasi dan nanti ada juga proses termodinamika dan juga perbedaan tekanan segala macam, maka ada dinamika ya, dinamis ya, karena dia bentuknya liquid atau cairan. Nah, dinamis ini yang kemudian memunculkan ada istilah sirkulasi ya, sirkulasi di dalam inti bumi luar ya, outer core yang membuat yang akan memunculkan medan magnet. Ya, memunculkan medan magnet bumi. Nah,
Oke, mungkin kita pernah nonton film The Core ya. Pernah nonton film The Core. Jadi bagaimana outer core ya di dalam bumi, ini hanya film fiksi ilmiah ya, dan tidak mungkin terjadi lah sebenarnya. Ya. Jadi inti bumi terluar itu berhenti bersirkulasi ya. Konon begitu di film ini. Nah, ini fiksi tapi ilmiah ya. Nah, ilmiahnya adalah ketika dia berhenti, maka medan magnet bumi akan berhenti. Karena medan magnet bumi ini terjadi karena ada dinamika ya. Ada sirkulasi ya yang terjadi pada cairan besi yang tadi berbentuk cair ya. Karena kalau tidak cair dia tidak mungkin ada dinamika. Tidak mungkin dia bersirkulasi. Nah, maka sebenarnya ada dalam hukum fisika ya. Satu partikel yang dia bermuatan ya, dia kemudian berotasi. Ya, ini contohnya elektron ya, elektron. Dan subhanallah ya, besi ini ternyata dia mempunyai, kenapa harus besi gitu di dalam, bukan unsur yang lainnya begitu ya, untuk menghasilkan medan magnet yang cukup sehingga terasa sampai permukaan bumi ya. Nah, sehingga kalau ada ini elektron ya, contohnya elektron sebenarnya tidak hanya elektron ya, secara umum ini sebenarnya partikel bermuatan. Ketika dia merotasi maka akan muncul apa yang disebut sebagai magnetic moment. Nah, kenapa besi yang harus ada di inti? Karena besi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, besi ini punya, dibandingkan bahan magnetik yang lain, besi ini mempunyai magnetic moment yang paling tinggi. Nah, sehingga ketika ada sirkulasi besi di dalam outer core ya, di dalam inti luar, ini sangat mudah untuk memunculkan medan magnet bumi, dan itu sampai keluar ya. Sampai keluar. Nah, inilah salah satu aspek yang kemudian mengapa besi ini ba'sun syadid. Ya. Bayangkan kalau tidak ada sirkulasi besi ya. Bayangkan kalau bukan besi, mungkin tidak akan kuat medan magnetnya. Atau bayangkan kalau tidak ada sirkulasi besi, tidak akan muncul medan magnetnya. Apa yang terjadi pada kehidupan ini kalau tidak ada medan magnet? Bumi punah. Bumi akan punah. Kita akan mati semua. Karena radiasi matahari yang panasnya luar biasa itu akan sangat mudah sampai ke muka bumi. Dan kita akan mati seketika. Ya, dan bumi akan terpanggang. Ya, kan matahari itu kan sangat panas. Nah, kenapa kemudian ini bisa diseleksi sehingga sampai ke permukaan bumi ya, ke kita rasakan ini sangat moderat suhunya, karena bumi punya perisai, yaitu medan magnet bumi. Ya. Nah, inilah ba'sun syadid, peran dari matahari, peran dari Fe atau besi untuk menjadi tameng ya, memunculkan medan magnet bumi untuk menjadi tameng ya. Maka sinar kosmis matahari tidak sampai ke bumi, dan kita aman-aman saja tinggal di bumi. Ya, kalau tidak kita udah nggak ada lah, kehidupan manusia tidak ada, karena bumi akan terpanggang oleh sinar matahari, dan bumi ini mungkin akan senasib dengan Mars yang dia memerah dan seterusnya. Oke, ini waktunya saya persingkat saja ya. Nah, menurut saya lebih utama materi daripada pertanyaan, jadi bisa silahkan disesuaikan saja Ustaz. Oh ya, oke. Oke ya, jazakallahu khair. Nah, sekarang kita lihat itu kajian fisika yang pertama, yang kemudian kita bisa asumsikan ba'sun syadid ya, dari besi, yang itu mungkin tidak terlihat oleh kita, tapi kuat ya, kekuatannya luar biasa ya, kekuatannya luar biasa. Nah, kemudian yang lain ya, kita bisa lihat sekarang dalam sistem periodik seperti yang saya sampaikan, besi itu ada di kelompok logam transisi. Di dalamnya ada emas ya, di dalamnya ada macam-macam di situ. Ya, dari aspek kimia sebenarnya masing-masing unsur atau elemen logam ini punya karakteristik yang khas ya. Nah, mungkin kalau dari aspek kimia orang tidak berminat dengan besi. Mungkin orang lebih berminat pada emas ya, orang memilih emas misalnya karena ya macam-macam alasan emas ya. Atau platina sekarang juga mahal ya, karena harga segala macam gitu ya. Tetapi kalau kita lihat aspek fisikanya, maka ini yang mungkin memberikan tafsir atau penjelasan kepada kita tentang ba'sun syadid yang dimiliki oleh besi. Ya, ini adalah kajian fisika nuklir ya. Jadi dulu kan kalau kita melihat perjalanan ilmu fisika, ketika orang bicara tentang elemen, orang bicara tentang, pertama kan orang bicara atom ya. Atom, kemudian ada struktur atom. Nah, setelah itu baru orang bicara tentang nuklir atau inti. Atau inti, ya, nuklir itu kan inti atom. Di dalamnya ada, kemudian kita nyebut ada istilah nukleus atau nukleonnya, itu ada proton dan ada neutron. Nah, ternyata kalau lihat grafik ini, semoga terlihat dengan jelas ya.
sumbu Y-nya itu, sumbu tegaknya itulah energi ikat ya. Energi ikat antar di dalam inti ya, energi ikat di dalam inti. Jadi energi ikat di dalam inti berarti energi ikat yang melibatkan ya interaksi antara elemen atau partikel inti, yaitu neutron dan proton. Ya. Oke, yang paling kiri itu ada hidrogen, ada helium, ada litium ya, itu paling kecil energi ikatnya. Ya. Semakin ke kanan, yaitu kan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi energi ikatnya, dan puncaknya ada di Fe, besi. Ya, besi. Nah, kemudian terus ke kanan, turun lagi ya. Turun lagi. Artinya apa? Masya Allah nih Fe mempunyai energi ikat inti yang paling besar. Karena nanti dampaknya ke proses pembentukan ya. Bagaimana kalau besi tidak punya energi ikat yang paling tinggi? Ya. Nanti ada penjelasan setelahnya. Ya. Jadi yang paling kiri biasanya kita ada reaksi fusi, ada reaksi fisi ya. Reaksi fusi itu misalnya kalau kita lihat yang kiri itu kan ada hidrogen ya. Hidrogen dengan energi yang sangat besar ya, dia akan melakukan reaksi fusi sehingga menjadi elemen yang sebelah kanannya. Gitu. Jadi contohnya begini, itu kan yang paling kiri sebut saja misalnya hidrogen ya. Hidrogen itu kan paling lemah energi ikatnya. Nah, dia dengan energi yang tinggi bisa terjadi reaksi fusi. Jadi reaksi fusi dengan energi tinggi menyebabkan hidrogen akan bergabung dengan yang lainnya dan menjadi atom di sebelah kanannya yaitu helium. Ya. Terus gitu ya. Helium akan terjadi reaksi fusi, penggabungan dengan unsur yang lain akan menjadi yang sebelah kanannya litium. Terus begitu, helium dulu, kemudian litium, setelah itu karbon dan seterusnya, dan terakhir adalah besi. Ya. Setelah itu kan sudah tidak ada ya, karena begitu menjadi besi itu energi ikatnya menjadi sangat tinggi. Ya, untuk kemudian menggabungkannya atau melakukan fisi atau mengurai atau membelahnya, memecahnya itu butuh energi yang sangat besar dan sistem tata surya kita ini tidak cukup. Ya, sistem tata surya ini tidak cukup untuk mengurai besi. Ya. Nah, sementara kalau yang sebelah kanan itu kan ada uranium, itu kan di bawah lagi ya, karena masih di bawah besi itu energi ikat intinya berarti lebih rendah dari besi. Maka di situ biasanya akan terjadi reaksi fisi ya. Reaksi fisi itu berarti pemecahan akan terjadi ketika dia ada energi yang sangat tinggi, kemudian ada terjadi reaksi fisi, maka dia akan menjadi atom atau menjadi elemen yang sebelah kirinya. Terus begitu. Kalau fusi, atom yang paling kiri ada fusi menjadi atom yang terus sebelah kanannya dan sampai ke besi gitu ya. Sementara yang kiri sebaliknya, dia akan pecah menjadi atom sebelah kirinya dan terus sampai kepada besi. Ya. Nah, artinya memang besi ini dari aspek energi ikatnya juga paling stabil dan membutuhkan energi yang sangat besar ya untuk kemudian mengurainya atau melakukan fisi atau melakukan fusi ya, menggabung dengan unsur yang lain sehingga menjadi elemen yang baru. Dan sistem tata surya kita itu tidak bisa menghasilkan yang itu. Nah, jemaah rahmati Allah, ini sebagai pengetahuan saja bahwa besi itu ada 26 proton dan ada 30 neutron ya, kemudian 26 elektron dan seterusnya ya. Nah, berikutnya adalah dari mana besi diperoleh ya? Oke. Kita akan mengatakan tambang. Ya, kita akan mengatakan tambang. Jadi kita di muka bumi ini kalau ingin mengambil besi ya tambang. Ya, kita keruk dari dalam tanah begitu ya, dalam tanah kita kemudian kita melakukan penguraian teknologi segala macam, akhirnya kita mendapatkan unsur besi. Ya. Tapi kalau kita melihat di surat Al-Hadid di sini di ayat 25, Allah menggunakan terminologi anzalal hadid. Ya, anzalal hadid ya. Kami turunkan besi. Ya. Kami turunkan besi. Nah, ini menarik ya jemaah rahmati Allah dari aspek fisika nanti. Kenapa Allah menggunakan kata anzalna? Ya, jadi mengapa Allah di ayat tersebut menggunakan kata anzalna? Ya. Padahal apa istilahnya? Dari mana besi? Kita mengatakan diperoleh oleh kebanyakan manusia dari tambang. Setiap manusia, setiap kita akan mengatakan tambang, karena itu yang sangat populer dan sangat mudah lah, kita gampang melihatnya gitu ya. Artinya tambang itu berada di dalam besi, ya di dalam besi. Ya.
Padahal anzalna itu biasa kita terjemahkan menurunkan. Nah ini gimana? Ngambil dalam besi, tapi Allah kok menggunakan kata anzalna, menurunkan. Nah, di tafsir yang lain, saya pernah mengikuti satu kajian begitu. Di satu tafsir yang lain, anzalna diterjemahkan sebagai makna mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Jadi, dan kami mengeluarkan besi. Jadi anzalna di ayat ini ya, wa anzalnal hadid diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai dan kami mengeluarkan besi. Nah, mengeluarkan itu saja di dalam bumi ya, mengeluarkan. Nah, tetapi makna anzalna diterjemahkan sebagai mengeluarkan itu tentu saja tidak pas ya. Kenapa? Karena di satu ayat ini Allah menggunakan kata anzalna itu muncul 3 kali. Ya, muncul 3 kali. Ya. Yang pertama adalah wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya. Jadi sesuatu yang Allah gunakan anzalna ada 3. Yang pertama lah Alkitab. Kemudian yang kedua mizan, yang ketiga adalah hadid. Ya. Jadi di sini kalau kita baca wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Ya. Kemudian di penggalan ayat berikutnya Allah mengatakan wa anzalnal hadid. Jadi ada 3 unsur yang Allah menggunakan kata anzalna. Nah, kenapa tidak konsisten ya kalau kita menerjemahkan anzalna hadid mengeluarkan, karena kita melihat realitas, karena kita mengambil besi ini dari dalam bumi, maka ada sebagian menafsirkan mengeluarkan, itu tidak konsisten. Karena di penggalan ayat sebelumnya, anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, itu terjemahkan sebagai, ditafsirkan, ini sepakat ditafsirkan sebagai menurunkan. Ya, maka kan tidak konsisten. Di satu ayat, anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, itu diterjemahkan sebagai menurunkan. Tapi kenapa anzalal hadid diterjemahkan sebagai mengeluarkan? Nah, berarti kan tidak konsisten. Ya. Nah, atau kita tafsirkan dalam bentuk yang lain ya, menciptakan misalnya. Ya, ini boleh-boleh saja ya. Anzalal hadid dan kami ciptakan besi. Itu boleh-boleh saja ya, karena apapun ini kan diciptakan ya. Hujan diturunkan dari langit ya juga diciptakan ya. Pepohonan ditumbuhkan dari dalam tanah itu juga diciptakan. Nah, tetapi ketika kita menggunakan atau menerjemahkan anzalna dengan kata menciptakan, ini terlalu umum gitu ya, terlalu umum. Padahal karakteristik Al-Quran ini kan spesifik. Jadi kalau kita kekhasan Al-Quran atau bahasa Arab ini kan sangat spesifik ya, dan itu kadang kita susah mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh baik itu di dalam Al-Quran itu banyak yang kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia baik gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini spesifik. Jadi satu ayat itu untuk sesuatu gitu ya. Meskipun terjemahan bahasa Indonesia sama ya. Satu kata untuk sesuatu, kata yang lain untuk sesuatu. Itu kekhasan bahasa Arab, akurat dan spesifik gitu ya. Nah, maka yang paling aman atau yang paling sesuai atau yang paling pas kita menerjemahkan anzalal hadid adalah menurunkan. Ya, karena berarti konsisten ya dengan ayat yang lain ya. Dan saya kira anzalna ini tidak hanya di sini ya, muncul di ayat yang lain bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an misalnya. Ya, sehingga kita mengenal nuzulul Quran. Itu kan satu akar kata. Allah menurunkan Al-Qur'an karena memang dari langit. Ya. Ya, menurunkan Alkitab dari langit ya. Mizan dari langit segala macam. Nah, apa kesimpulannya? Maka besi ini bukan dikeluarkan dari bumi. Besi ini maka sebenarnya sudah benar, sudah akurat apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa besi ini diturunkan dari langit. Sekarang kita lihat ya. Dari mana kira-kira besi ini? Kok dari langit begitu ya? Jadi menggunakan istilah anzalna ini menggiring kita untuk menerjemahkan anzalna sebagai menurunkan. Nah, kalau kata menurunkan biasanya asosiasi kita ke asumsi yang kita bangun adalah menurunkan dari langit ya. Maka anzalal hadid, Allah menurunkan besi dari langit. Sekarang kita cek ya, kira-kira benar tidak ya besi ini dari langit gitu. Oke, kalau dari langit dari mana kira-kira? Dari matahari. Oke, kita cek sekarang. Matahari. Ya, ini matahari ya. Jadi kalau semoga kelihatan di situ ya. Jadi unsur paling besar dalam matahari itu hidrogen. Ya. Maka sinar matahari yang sampai kepada kita itu kan karena ada reaksi fusi ya. Reaksi fusi, hidrogen terjadi reaksi fusi, kemudian menjadi helium kan. Ya, hidrogen menjadi helium dan itu yang reaksi fusi itu yang menyebabkan
matahari terus bersinar ya sampai sekarang. Dan ini termasuk bintang ya. Bintang ini kan benda langit yang bersinar, yang punya sinar. Kalau bumi kan bukan bintang, planet. Ya. Nah, ternyata unsur di matahari. Ya. Yang paling banyak adalah hidrogen dan helium. Kemudian ketika helium ini nanti ada fusi karena ada energi yang sangat besar gitu ya. Biasanya energi panas ya, yang paling dominan itu panas. Energi panas, maka helium ini nanti akan fusi dengan membentuk unsur yang lain yang biasanya yang paling populer adalah karbon dan seterusnya. Ya, karbon. Maka hidrogen, helium, karbon ini menjadi unsur yang dominan di dalam matahari. Nah, maka tidak mungkinlah matahari ini akan memberikan atau bumi yang besi yang ada di bumi ini turunnya dari matahari, tidak mungkin. Karena matahari sendiri unsur besinya sangat sedikit. Atau dari galaksi. Galaksi ini maksudnya adalah ini ya. Jadi kalau kita melihat ruang angkasa ini kan ada space ya, ada ruang antar bintang. Itu kan ada kabut ya, ada kabut ruang angkasa ya. Kemudian ada banyak sekali unsur-unsur yang antar bintang, ya, antar galaksi, antar bintang, antar planet. Itu pun bukan ya, bukan. Kenapa? Karena itu juga yang paling besar kalau kita bicara di galaksi Bima Sakti, di mana kita berada saat ini, itu juga hidrogen. Hidrogen itu 73% atau 75%. Baru setelah itu helium, kemudian oksigen itu 1%, dan karbon itu sekitar 0,5%. Jadi sangat sedikit besi. Nah artinya besi ini tidak mungkin turun dari langit yang itu dari ruang ya, dari space atau di wilayah antar bintang. Ya. Karena kalau kita melihat ruang angkasa sekali ini kan ada space kosong ya, yang sebenarnya di situ ada banyak sekali kabut ya, istilahnya benda-benda langit ya, benda-benda langit yang itu turun ke bumi dan itu besi, dan itu tidak ya. Karena sekali lagi paling dominan adalah hidrogen. Nah, berarti dari mana kira-kira besi ini? Nah, sekarang ini bagian terakhir dari kajian kita ya. Kita kalau ingin melihat dari mana besi berada atau dari mana besi berasal, tentu saja ini tidak bisa harus kita kaitkan ya, tidak bisa dipisahkan dengan pembentukan materi di alam semesta. Ya, saya kira ini satu teori yang sudah disepakati oleh semua kita, oleh para ilmuwan, fisikawan, para ahli kosmologi tentang teori Big Bang ya. Teori tentang bagaimana semesta ini terbentuk. Jadi dulu alam semesta itu bentuknya titik, objek titik gitu ya. Pada T0 ya, T0 itu waktu ke 0, itu terjadi ledakan besar atau Big Bang, dentuman besar. Jadi T0 itu dihitung sejak terjadi Big Bang. Waktu ke 0 itu terjadi Big Bang. Kalau waktu ke 0, kita waktu ke berapa sekarang? Waktu kita sekarang itu kalau hitungnya Big Bang itu T0, waktu kita sekarang ini adalah 13 miliar tahun. Ya. Jadi kita saat ini kalau kita tarik ke T0, start waktu sama dengan 0 itu, start terjadi Big Bang itu terjadi 13 miliar tahun yang lalu. Jadi sebenarnya umur alam semesta ini sangat tua ya. 13 miliar ya, 13,8 ya miliar tahun yang lalu. Jadi Big Bang ya ledakan besar ya. Kemudian setelah itu dalam waktu yang sangat cepat, cepatnya berapa? Kalau tidak salah 10 pangkat 30 ya. Saya agak lupa tapi yang pasti di bawah 1 detik ya. Karena 10 pangkat minus kan, 10 pangkat minus 30 detik. Itu berapa itu? Berarti berapa itu? Berarti sangat cepat ya. Sangat cepat terjadi inflasi. Ya, inflasi mengembang jadi ledak, itu mengembang dengan begitu sangat cepatnya. Nah, setelah mengembang maka terbentuklah elemen-elemen ini ya. Ini yang sebelah kiri kita melihat itu adalah model standar di dalam partikel physics ya. Terbentuklah partikel elementer. Ya. Jadi itu ada kelompok quark dan ada kelompok lepton ya. Jadi terbentuklah quark segala macam, kemudian yang kelompok lepton juga terbentuk ya, ada elektron, ada muon, ada neutrino ya, dan seterusnya. Ya. Nah, dan itu terjadi terbentuknya elemen-elemen partikel elementer ya, itu kan setelah 300
setelah sekitar 300 juta tahun setelah ledakan, ya, setelah Big Bang. Nah, ketika terbentuknya itu ya muon, neutrino, elektron, muon, nah disitulah kemudian terbentuk pertama kali adalah inti ya, inti untuk elemen-elemen ringan. Belum atomnya ya, tapi intinya dulu. Ya, intinya dulu, yaitu hidrogen. Ya. Jadi elemen-elemen ringan itu kan ada hidrogen, ada helium, dan ada litium ya kalau tidak salah. Tapi yang paling ringan itu hidrogen, kemudian setelahnya helium. Ya, yang terbentuk pertama kali adalah intinya, inti atom ringan, yaitu ada hidrogen dan helium. Nah, kemudian ada reaksi fusi ya, reaksi fusi karena ada energi yang sangat besar begitu ya. Setelah prosesnya tadi, setelah proton, neutron, elektron, neutrino dan foton, terbentuklah inti atom ringan. Nah, setelah itu kemudian terbentuklah atom-atom ringan ya, hidrogen kemudian karena ada energi yang sangat besar ya, cukup untuk kemudian terjadi reaksi fusi menjadi helium. Ya. Nah, terus begitu ya, maka setelah 400 tahun, bintang pertama kali terbentuk 400 juta tahun. Jadi ada proses yang sangat panjang ya, dari ledakan besar terbentuklah partikel elementer sampai atom-atom ringan dan terbentuklah bintang. Nah, nanti bintang ini kita bagi secara umum dari ukurannya. Ukuran berarti terkait dengan massa, ada bintang yang kecil, ada menengah dan sangat besar ya. Matahari kita ini termasuk yang ukuran menengah ya. Ukuran menengah. Dan untuk unsur-unsur yang menengah gitu ya, seperti matahari itu kan tidak mungkin terbentuk atom-atom yang lebih berat lagi. Ya. Karena energinya tidak cukup. Jadi kalau kita melihat sistem tata surya kita, ya, satunya bintang yang ada di sistem tata surya itu kan matahari. Ya, dan matahari termasuk bintang yang ukuran menengah. Jadi kalau kita melihat bola begitu ya, bintang ya, kita lihat ukurannya, ya, artinya semakin besar itu massanya semakin besar, maka konsekuensinya adalah gaya gravitasi akan semakin besar. Ya, gravitasi semakin besar. Ya. Nah, matahari kita atau bintang di tata surya kita itu tidak cukup ya, karena begini, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa butuh energi yang sangat besar untuk menghasilkan fusi yang itu menghasilkan atom-atom di sebelah kanannya. Nah, di sistem tata surya kita itu hanya sampai kepada karbon ya. Jadi dari hidrogen ada energi, terjadi fusi menjadi helium, helium kemudian menjadi litium, menjadi barium dan seterusnya ya. Kemudian ada karbon segala macam. Dan itu terjadi ya. Terjadi di bintang di tata surya kita, yaitu matahari. Ya, kalau bumi ini kan bukan bintang ya. Planet-planet yang mengelilingi matahari ini kan bukan bintang karena dia tidak memancarkan matahari. Nah, matahari karena ada reaksi fusi, ya itu sampai ke karbon. Dia tidak mungkin memproduksi besi. Ya. Nah, sehingga ini memberikan penjelasan pada kita, memperkuat penjelasan kita di awal tadi bahwa besi itu, matahari itu tidak punya besi sebenarnya, karena besi yang ada di matahari juga ada di tempat lain. Matahari sendiri itu tidak menghasilkan besi, karena energinya tidak cukup ya, energi panasnya tidak cukup untuk kemudian terjadinya reaksi fusi tadi. Ya, untuk menghasilkan atom-atom yang lebih berat lagi. Dia terhenti sampai di karbon. Setelah itu tidak mampu lagi. Kalaupun nanti ada besi yang jumlahnya sedikit sekali di matahari, itu sebenarnya dari luar juga. Bukan dari matahari sendiri. Matahari tidak menghasilkan besi. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana lagi nih berarti ya? Nah, maka di sini jawabannya dan menjadi bagian kita terakhir, ada yang disebut sebagai supergiant ya. Bintang super raksasa ya. Red supergiant. Ya, ini massanya bisa 10 kali, bahkan bisa saja itu sampai ratusan kali dari matahari. Ya, massa besar sehingga gravitasi sangat besar. Sangat besar. Dan biasanya umurnya pendek. Jadi matahari kita ini umurnya sekitar 5 miliar tahun. Ya, matahari kita. Kalau Big Bang kan tadi 13,8 miliar ya. Nah, matahari kita ini umurnya 15 miliar.
15 miliar tahun. Artinya sekitar 9 miliar ya setelah Big Bang. Setelah 9 miliar tahun setelah Big Bang. Nah, kenapa? Jadi dan ternyata disinilah nanti besi ini terbentuk ya. Kenapa? Jadi saya ceritakan mekanisme fisiknya ya. Jadi ketika masa bintang sangat besar gitu ya, sampai 10 sampai ratusan kali matahari, ya maka energi gravitasi kan sangat besar. Jadi energinya ini kan namanya energi gravitasi itu selalu menuju ke inti ya, menuju ke bawah gitu ya. Nah, menekan ke bawah. Nah, sehingga dia akan termampat dan muncul panas. Ya. Dan itu akan berimbang. Ya, begitu besar tekanannya ke bawah, maka panas yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ya. Nah, panas ini yang kemudian menyebabkan terjadinya, jadi panas ini kan bisa kita sifati sebagai energi ya. Nah, panas yang besar ini atau energi yang besar ini yang nanti sudah cukup untuk memunculkan fusi ya. Hidrogen menjadi helium, helium menjadi litium, litium menjadi karbon, karbon menjadi silikon, silikon terus itu sampai dia menghasilkan besi. Ya. Nah, maka ini kita bisa lihat ya. Jadi hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, silikon dan besi. Besi ada munculnya di dalam ya, munculnya terakhir. Ya, ketika terakhir dia akan turun ke bawah karena dia termasuk atom dengan massa berat. Ya. Jadi elemen dengan atom yang lebih berat lagi yaitu besi, dia akan turun ke bawah. Ya. Nah, ketika besi ini sudah, jadi begini, jadi ketika ini sudah gravitasi ini kan menekan ke bawah ya, sementara dari bawah ketika dia semakin termampat akan muncul panas. Ya, ada radiasi panas yang akan memunculkan energi panas ini akan cukup untuk menghasilkan fusi hidrogen menjadi helium dan seterusnya. Nah, pada akhirnya akan terbentuk besi. Ya, terbentuk besi. Nah, ketika jumlah besi ini kritikal apa yang terjadi? Berarti reaksi fusi kan berhenti. Ya, reaksi fusi berhenti ya. Karena tadi besi kan sudah energi kayaknya sudah paling tinggi. Ya, maka energi fusi sama ini. Nah, ketika energi fusi ini tidak semakin mengecil, jauh lebih kecil daripada energi gravitasi yang semakin menekan ke bawah, maka terjadi impulsi dan explosion. Ya. Explosion. Nah, ini yang kemudian menjadi supernova. Ya. Jadi energi masuk ya ke inti masih ditahan karena ada fusi, ya ada fusi sehingga berimbang. Tapi ketika fusi ini sudah semakin berkurang karena terbentuknya besi yang semakin kritikal, maka ada yang disebut sebagai keruntuhan ya, keruntuhan gravitasi. Keruntuhan gravitasi itu berarti mengkeret ya. Jadi yang tadi supergiant itu mengkeret gitu ya, impulsif dan implosion dan explosion. Dia meledak. Ya. Nah, maka disebut sebagai supernova. Ya. Jadi ledakan besar ya supernova. Nah, inilah jemaah rahmati Allah, supernova ini yang kemudian serpihan-serpihannya itu ada kejut segala macam ya, menjadi serpihan dalam bahasa kita begitu. Itu contoh, itu ada ilustrasi di situ. Jadi titik ini ada yang sebelah kan itu ada gambar yang kanan atas itu titik ya, bintang ketika dia explosion gitu ya, karena ada keruntuhan gravitasi tadi akan mengeluarkan sinar yang luar biasa ya, sinar yang luar biasa. Dan sisanya itu ya seperti yang gambar di bawah itu. Ya, itu sebenarnya menjadi benda-benda ruang angkasa ya, mayoritas besi gitu yang kemudian terlempar ya. Terlempar kemana-mana karena ada ledakan besar atau supernova. Dan supernova itu dianggap sebagai akhir dari umur bintang ya. Dan biasanya terjadi pada bintang yang raksasa tadi. Kalau matahari tidak mungkin ya. Karena ya pada akhirnya akan, tapi sampai sekarang belum gitu ya. Mungkin nanti kiamat akan, karena gini, bintang yang ukuran besar itu umurnya pendek. Nah, maka supernova itu kan akhir dari bintang ya, karena dia meledak tadi. Nah, itu terjadi pada bintang-bintang yang ukurannya besar tadi, yang dimana di situ bisa memunculkan besi. Nah, besi ini yang kemudian terlempar ya, jemaah rahmati Allah, terlempar kemana-mana, ya. Besi hanya bisa terbentuk di bintang yang tadi ya, yang supergiant itu, ya. Kemudian dan dia terbentuk di menjelang air hidupnya ya. Ketika jumlah kritikal
fusinya tidak bisa menahan gravitasinya, ada luruh gravitasinya dan meledak. Ya, dan ledakan ini kemudian menjadi meteorit ya, meteorit yang akan sampai ke sistem tata surya kita, sampailah ke bumi segala macam. Karena besi ini berat, ya dia akan masuk sampai ke inti bumi. Karena masanya paling berat dibandingkan unsur-unsur yang lain. Ya, dan matahari pun juga begitu ya, matahari juga kalaupun di sana ada besi, maka besi itu juga dari supergiant tadi, karena supernova. Nah, ini jemaah rahmati Allah, masya Allah ya, subhanallah, bagaimana Al-Quran itu menjelaskan dengan begitu akurat ya, menggunakan istilah anzal al-hadid, ya, akurat sekali itu. Ya, jadi kata-kata menurunkan itu ya karena kondisi tafsir alamnya begini, ya, fenomena alamnya begini yang terjadi. Jadi supernova, ledakan, jadi supernova dan besi itu ya sampai ke muka bumi ya, sampai ke bumi kita. Terjadi di dahulu ya, sebelum ada kehidupan manusia itu saja, karena umur bumi ini kan 4,5 miliar tahun ya, dan bintang itu supernova terjadi, umur bintang besar itu 1 miliar ya, 1 miliar, sehingga kita bisa lihat ya, bisa kalkulasi lah begitu ya, dalam sekian miliar itu sudah berapa ya, sudah berapa ledakan bintang yang terjadi sebelum ada kehidupan manusia. Nah itu maka itu menjadi istilah debu ya, debu andar bintang yang meteoroid ya, karena ada supernova tadi dan sampai ke bumi, dan itu ya, itu yang bisa kami sampaikan jemaah Allah. Semoga ini akan menambah keyakinan kita tentang Al-Quran ya, bahwa istilah-istilah atau terminologi dalam Al-Quran ini sangat akurat ya, dan semoga penjelasan aspek fisika tadi bisa memberikan wawasan ya bagi kita semuanya, bahwa ada fenomena alam yang kita bisa gunakan untuk menjelaskan apa yang tertulis di Al-Quran. Walau lebih sawab, waktu saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau waktunya molor kepanjangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Masya Allah materinya. Gimana, panas otaknya ya? Bisa minum dulu lah sebentar. Silakan. Ini terus terang kayak ini ya, kayak beberapa dosen tuh bergabung Ustaz jadi ngajar gitu. Ditambah lagi dengan dari sisi Al-Quran. Jadi betul-betul tafsir alam ini ya. Masya Allah, saya baru pertama kali mendapatkan materi yang komprehensif seperti ini Ustaz. Jazakallah khair. Baik, mohon izin Ustaz ya, kita sedikit tanya jawab jika ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan untuk sesi pertama bisa 2 orang penanya. Sebaiknya langsung ya untuk mengefisiensikan waktu. Silakan langsung jika ada yang ingin bertanya. Silakan jika ada bertanya silakan angkat tangan atau langsung diaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang dari Kita Kyusu. Mau bertanya, itu kan kalau kita dulu pernah dengar bahwa teori Big Bang itu bohong gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Mohon maaf saya awam tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung ditanya. Apa tadi? Nggak jelas. Apa yang tadi? Apa tadi? Nggak terlalu jelas tadi. Mengenai teori Big Bang. Mengenai teori Big Bang, tadi penanya pernah mendengar bahwa teori Big Bang itu tidak benar gitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, sebenarnya bukan bohong ya, tapi memang banyak ini ya, banyak teori yang menjelaskan tentang proses kejadian alam semesta. Nanti bisa di googling saja proses kejadian alam semesta ya. Salah satunya sebenarnya Big Bang ya, Big Bang. Dan ini sementara yang kemudian disepakati oleh banyak ilmuwan fisika ya, ilmuwan fisika banyak disepakati. Dan di Al-Quran sendiri sebenarnya meskipun tidak ada istilah Big Bang, tapi kalau di Al-Quran itu kan menggunakan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa ya, dalam 6 masa. Nah, 6 masa bisa ada berapa kajian yang kemudian menjelaskan 6 masa itu
dihitung sejak terjadinya Big Bang, kemudian inflasi, kemudian itu kan tadi ada beberapa fase itu ya, ada inflasi, ada pendinginan, kemudian terbentuknya partikel elementer, kemudian setelah itu atom-atom berat, dan kemudian bintang, ya, berujung di bintang. Ya, jadi itu kan ada 6. Ada kajian yang mengatakan begitu ya. Jadi 6 fase itu begitu, Big Bang, kemudian fase inflasi, fase pendinginan, partikel elementer, kemudian atom-atom berat dan terbentuknya bintang. Nah, tentu saja ketika Al-Quran menggunakan istilah 6 masa, ini tentu saja multitafsir ya, bahwa yang harus kita yakini bahwa memang benar 6 masa. Ya, cuma masa yang dimaksud seperti apa gitu? Apakah masa waktunya atau masa waktu atau periodenya atau masa itu kejadiannya? Ya, nah itu yang saya kira tafsirnya banyak ya, saya tidak paham. Nah, tapi sekali lagi ya Big Bang ini dianggap sebagai teori yang apa ya? Ya, kenapa teori? Karena ini kan kejadiannya sebelum manusia diciptakan ya. Maka orang hanya bisa berteori. Nah, kenapa kemudian dianggap sebagai teori yang banyak disepakati oleh dan dianggap jadi disepakati oleh banyak fisikawan dan mendekati kebenaran karena banyak kejadian-kejadian setelahnya ya yang bisa kita saksikan. Ya. Misalnya tentang black hole. Ya. Black hole ini ada atau tidak kan begitu ya? Itu kan black hole itu kan ada hubungan dengan supernova tadi ya, supernova. Ya. Nah ternyata memang di tahun ini ya kalau tidak salah itu ada pemenang Nobel Fisika yang tentang black hole. Ya. Dan juga ada banyak sekali kejadian seperti hukum gravitasi. Ya, itu kan juga bukti empiris ya, empiris yang apa istilahnya yang menunjukkan ya bahwa terjadinya ledakan segala macam ya ada tadi istilahnya keruntuhan gravitasi segala macam. Nah itu bisa jadi benar gitu ya. Termasuk kalau kita melihat supernova itu kan kelihatan ya, supernova itu kan kelihatan. Ya. Nah itu yang bisa saya jawab ya. Jadi istilahnya sebenarnya bukan kebohongan ya, tapi itu salah satu teori yang apa istilahnya disepakati ya, disepakati oleh banyak ilmuwan. Dan tentu saja karena teori tidak menutup kemungkinan ada teori yang lain. Dan memang kenyataannya ada banyak sekali versi ya tentang proses kejadian alam semesta. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya ada penanya lain? Satu penanya lagi mungkin? Saya boleh Mas Kadafi? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya jazakallahu khair Ustaz. Sebenarnya pertanyaan saya sedikit menyimpang mungkin ya. Menyimpang. Maksudnya tidak terlalu berhubungan dengan materi, tapi masih tentang hal, masih berkaitan insya Allah. Jadi saya jadi kepikiran ini Ustaz. Saya pernah membaca buku dari Dr. Ahmad Al-Mubayyad yang berjudul tentang ensiklopedia akhir zaman. Di situ dijelaskan ada beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa akan terjadi. Memang tidak, Dr. Ahmad Al-Mubayyad ini tidak secara gamblang memastikan bahwa akan terjadi benturan. Namun dari beberapa hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, memang sepertinya lebih condong kepada terjadinya benturan di akhir zaman seperti itu. Dan juga ada sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman kita akan kembali ke sedia kala gitu. Menggunakan peralatan-peralatan yang memang digunakan oleh sahabat-sahabat dulu. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan dari segi ilmu pengetahuan, Ustaz, di situ Dr. Ahmad Al-Mubayyad menyebutkan bahwa akan ada benturan keras yang menyebabkan teknologi di bumi itu mati. Teknologi di bumi itu mati dan akan berkaitan dan semua hal yang berhubungan dengan struktur yang kompleks seperti besi itu tidak akan berfungsi lagi.
Seperti itu, Ustaz. Mungkin saya tidak akan menyebutkan hadis-hadis riwayatnya karena begitu banyak. Tapi ingin saya tanyakan, kalau misalkan dari segi ilmu pengetahuan, apakah itu memungkinkan, Ustaz? Benturan yang keras. Kalau di sini beliau ini menyebutkan lebih cenderung ke meteor gitu ya. Ya mungkin kemarin sempat ada isu-isu banyak beberapa orang yang concern terhadap hal ini. Cuman ya memang benar ketika dibaca seperti itu. Jadi ya seperti itu. Apakah memungkinkan apabila terjadi hal tersebut, semua yang berhubungan dengan besi akan stop seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Oke, langsung ya, Mas Karafi. Ya, silakan, Ustaz. Ya, jadi ini saya coba jelaskan dengan apa yang pernah saya baca ya, dan tentu saja bacaan saya juga tidak banyak terkait dengan akhir zaman. Cuma ini kan saya coba jawab dengan sependek yang pernah saya baca atau yang pernah saya ketahui ya. Bahwa yang pertama tentang ciri-ciri akhir zaman ya. Jadi memang ada dua hal di sini yang perlu dibedakan. Pertama adalah akhir zaman dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kiamat ya. Kiamat itu kan akhir dari kehidupan ya. Nah, disebutkan bahwa salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah kembalinya kita ke zaman dulu ya, sehingga konon nanti peperangan akhir zaman itu tidak lagi menggunakan senjata tapi menggunakan panah segala macam ya. Itu pernahlah kita dapat kajian-kajian seperti itu ya. Nah maka ada di situ kan kalau tidak salah ada istilah dukhon ya, dukhon kemudian turun ke muka bumi dan akhirnya kehidupan kita ini seperti dulu ya, seperti dulu. Nah, ada salah satu aspek kajian sebenarnya kenapa sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa kehidupan kita ini kan kembali ke masa lalu. Ya. Jadi meskipun di situ secara spesifik dikatakan bahwa peperangan akhir zaman ini ya tidak lagi menggunakan senjata otomatis seperti sekarang, tapi menggunakan panah segala macam ya. Artinya kehidupan ini kita kembali ke masa lalu. Nah, maka salah satu aspek ya yaitu energi ya. Energi. Jadi sebenarnya bukan pada besinya tapi energinya ya, energi. Karena berbagai infrastruktur yang kita bangun saat ini ya, itu kan selalu dikaitkan dengan kebutuhan energi. Kebutuhan energi. Nah, konon ya, di saat itu energi itu udah habis. Ya. Energi itu udah habis sehingga manusia untuk kemudian membangun infrastrukturnya sudah tidak ada lagi energinya, maka akan kembali ke kehidupan masa lalu. Ya. Jadi cost energi kita ini kan luar biasa ya dalam kehidupan modern kita ini. Kita mau kemana, mau bangun apa saja butuh energi. Ya. Energi fosil lah, energi terbaru segala macam. Dan suatu saat nanti kelak energi itu akan habis. Ya konon begitu ya, itu salah satu penjelasannya. Nah, ketika energi kita habis, ya maka kehidupan manusia tanpa energi itu ya supply energinya itu sudah tidak mampu ya. Maka kehidupan manusia itu ya nanti akan kembali ke masa lalu. Nah, itu satu kajian yang pernah saya dengar juga gitu. Nah, kemudian yang kedua terjadi benturan ya. Benturan ini memang dalam beberapa kajian dikatakan sebagai kiamat ya. Jadi akhir kehidupan. Kalau tadi kan tanda-tanda sebelum kiamat ya. Ya, karena kalau kehidupan akhir zaman itu kan berarti kan masih ada kehidupan, tapi seperti masa lalu gitu. Nah, kalau yang benturan ini ada beberapa kajian kemudian mengaitkan dengan kiamat ya. Jadi sistem tata surya kita, matahari ini kan dia berevolusi, jadi ada rotasi dan evolusi ya. Jadi kalau evolusi itu kan dia berputar mengelilingi matahari ya, dan itu apa istilahnya? Berputar pada orbitnya. Ya, bumi ini kan punya orbit ya, untuk dia tetap berputar pada tempatnya, mengelilingi matahari. Dan terjadi orbit itu ya juga karena ada interaksi gravitasi sebenarnya antara matahari dengan bumi. Ya. Jadi matahari punya energi gravitasi yang sangat tinggi, yang cenderung untuk menarik semuanya, tapi
bumi itu kan juga punya energi gravitasi yang juga menarik apa yang ada di atasnya kan. Nah, ini ada keseimbangan. Ya, keseimbangan sehingga ketika dia berputar, ya, dia tidak akan geser. Ya. Nah, cuma pergeseran interaksi ini akan berubah nanti kalau ada benturan. Ya. Jadi ketika ada benturan sedikit saja berarti kan ada momentum ya yang akan menyebabkan dia akan ketambahan energinya, ya energinya sehingga keseimbangan tadi akan hilang. Nah, ketika keseimbangan ini hilang, ya keseimbangan ini. Jadi kalau ada benturan ini kan berarti dapat massa yang sangat luar biasa ya, massa besar ya, entah meteor atau apa massa besar ya, sehingga ini bebannya semakin banyak, maka energi gravitasinya akan berubah dan ini akan tidak seimbang. Nah, kalau ini tidak seimbang maka pilihannya ada dua. Dia terlempar atau dia tertarik. Ya. Nah, ketika terlempar inilah ya yang kemudian membuat situasi sistem sirkular ini chaos, karena begitu terlempar dia akan menabrak yang lain, ya maksudnya saling tabrak-tabrak akan hancur. Ya, akan hancur. Nah, tentang sesuatu yang massa yang sangat besar benda ruang angkasa yang jatuh ke bumi itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Kenapa? Karena ada fenomena supernova. Ya. Supernova. Ini ada bintang Pleiadius ya. Nanti bisa dicek itu. Bintang super raksasa yang sebentar lagi akan supernova, itu konon begitu ceritanya. Nah, supernova ini yang sangat memungkinkan terjadinya tadi ya benda-benda besar di atas di alam semesta ini akan menabrak ya objek-objek yang lain yang ada di alam semesta. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasannya. Walau alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Cukup ya mungkin. Karena ini sudah pukul 21.56, kita sudah lewat sekitar 10 menitan ya dari jadwal asli. Mungkin cukup. Sebelum itu ada yang mau disampaikan Mas Imron? Bagaimana? Tidak ada. Terima kasih Ustaz Edi, luar biasa sekali Sensei. Baik ya. Kalau tidak ada ya sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa. Sedikit kembali menguras otak ya materinya. Semoga yang terpenting ini dapat menambah keimanan kita semua tentang ayat-ayat kauniyah dan kita terus dapat mentadaburinya. Tadi sekedar saya review sedikit bahwa materi inti kita tadi adalah surat Al-Hadid ayat 25 ya. Teman-teman yang terlambat masuk mungkin bisa ini dicatat. Al-Hadid ayat 25 ada 3 penggalan ayat yang kita bahas tadi yaitu anzalna hadid, Allah menurunkan besi, dan ba'sun syadid, memberikan kekuatan besar pada besi, dan manafi'ul linnas. Jadi banyak manfaat untuk manusia. Mungkin materi nanti bisa di-share atau bagaimana Ustaz ya? Oke, nanti selalu saya kirim ke Pak Imron ya. Mas Imron ya. Yes, Mas. Sudah ada juga di YouTube, nanti sudah bisa dilihat deh. Ya, jadi untuk teman-teman yang telat masuk tadi rugi kalau tidak ditonton sampai habis ya. Ini Masya Allah materinya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kepada rekan-rekan semua, jazakumullah khair atas waktunya. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Edi. Sensei. Sami-sami. Sensei, arigatou gozaimasu. Nanti silakan berkunjung ke Yamaguchi, Ustaz. Di Yamaguchi terbentuk KM Yamaguchi. Siap. Nanti. Siap. Insyaallah. Siap. Baik. Monggo. Ya, pamit dulu Pak Imron ya. Matur nuwun Sensei. Ya, assalamualaikum. Ya, sehat-sehat terus. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat. Salam lah buat teman-teman. Tokushima itu ada Fadli kan? Fadil.
Fadil, ya ada Afadil. Ya, ya. Betul. Istrinya